Saya ingat hari yang mengubah perspektif saya tentang mobil selamanya. Saya berada di sebuah bengkel di pinggiran kota ketika sebuah Toyota Camry tahun 1997 masuk, tampak seperti sudah menjalani 3 kehidupan. Pemiliknya membawanya untuk penggantian oli sederhana, dan ketika mekanik memeriksa odometer, dia hampir terkejut. 850.000 kilometer. Bukan 80.000, bukan 150.000. 850.000. Mesinnya berjalan seperti jam Swiss, tidak ada asap knalpot, tidak ada getaran aneh. Saya bertanya kepada pemiliknya apa rahasianya, berharap mendengar tentang beberapa aditif ajaib atau modifikasi khusus. Jawabannya sangat sederhana, sehingga membuat saya bingung. Rutinitas. Rutinitas kecil yang tidak pernah, sekalipun, dia lewatkan. Hari itu saya memahami sesuatu yang mendasar. Umur panjang mobil yang ekstrim bukanlah masalah keberuntungan atau merek. Itu murni disiplin pengemudi. Hari ini Anda akan menemukan 20 kebiasaan spesifik dan terverifikasi yang berlaku untuk kendaraan apapun. Ini bukan teori atau kiat-kiat yang samar. Itulah praktik-praktik yang memungkinkan mobil biasa menempuh jarak yang luar biasa jauh. Dan saya akan memberitahu Anda sebelumnya bahwa 5 praktik terakhir dalam daftar ini adalah yang paling sedikit diketahui orang, tetapi yang memiliki dampak terbesar dalam membedakan mobil yang rusak sebelum waktunya dari mobil yang tampaknya abadi. Hindari menghidupkan mesin secara agresif saat mesin masih dingin. Ini mungkin kesalahan paling umum yang bahkan dilakukan oleh pengemudi berpengalaman. Skenarionya klasik. Anda menghidupkan mobil, menyalakannya, dan menginjak pedal gas sebelum mesin mencapai suhu operasinya. Tampaknya tidak berbahaya, tetapi ini adalah salah satu kebiasaan paling merusak. Saat mesin dingin, oli memiliki konsistensi seperti madu kental. Oli tidak mengalir dengan bebas, tidak langsung mencapai semua komponen penting, dan yang terpenting, tidak membentuk lapisan pelindung yang mencegah kontak logam ke logam. Selama 30 detik pertama setelah dihidupkan, mesin mengalami keausan paling parah yang akan dideritanya sepanjang hari. Bagian-bagian yang bergerak saling bergesekan dengan perlindungan minimal, menghasilkan gesekan dan panas yang, meskipun Anda tidak langsung menyadarinya, akan menumpuk dan menyebabkan kerusakan kumulatif. Sekarang bayangkan skenario itu, tetapi tambahkan akselerasi agresif. Anda memaksa piston, batang penghubung, bantalan, dan katup untuk bekerja dengan kecepatan tinggi tanpa pelumasan yang tepat. Ini seperti meminta seorang atlet untuk berlari maraton tanpa pemanasan. Sesuatu akan rusak pada akhirnya. Saya pernah mengenal mekanik yang membongkar mesin yang baru menempuh jarak kurang dari 100.000 kilometer dan menemukan dinding silinder yang tergores, ring piston yang aus, dan bantalan yang rusak. Semua itu karena pengemudinya terburu-buru setiap pagi. Cara yang benar sangat sederhana, sehingga membuat frustrasi karena hanya sedikit orang yang mengikutinya. Hidupkan mesin, tunggu 20 hingga 30 detik agar oli bersirkulasi minimal, lalu kendarai dengan sangat hati-hati selama 2 atau 3 km pertama. Penggantian oli transmisi preventif. Ada mitos yang sangat berbahaya dan tersebar luas bahwa oli transmisi praktis abadi. Banyak pengemudi tidak pernah menggantinya karena pabrikan mengatakan itu pengisian seumur hidup. Dan karena oli tetap merah dan tidak berbau terlalu busuk, mereka berasumsi semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Di dalam transmisi otomatis, terjadi tarian mekanis yang kompleks. Kopling terhubung dan terputus ribuan kali. Roda gigi planet berputar dengan kecepatan berbeda. Katup hidrolik bergerak dengan presisi milimeter. Semua komponen ini melepaskan partikel logam kecil dengan penggunaan normal. Partikel mikroskopis ini tersuspensi dalam cairan, secara bertahap mengubahnya menjadi semacam amplas cair yang beredar di seluruh sistem. Masalahnya adalah kerusakan ini terjadi secara diam-diam dan tidak terlihat. Anda tidak menyadari perubahan dramatis dalam perilaku transmisi sampai terlambat. Suatu hari transmisi mulai selip saat perpindahan gigi, atau mengeluarkan suara aneh, atau berhenti berfungsi dengan baik. Dan ketika Anda mencapai titik itu, tidak ada jalan kembali. Perbaikan transmisi dapat menelan biaya antara 4 hingga 7.000 euro, tergantung modelnya. Ini adalah salah satu perbaikan termahal setelah mengganti seluruh mesin. Solusinya sangat sederhana, sehingga hampir tidak masuk akal bahwa tidak semua orang melakukannya.
ganti cairan setiap 60.000 mil, sekitar 96.000 kilometer, atau setiap 6 tahun, manapun yang tercapai lebih dulu. Pada kendaraan hibrida, di mana transmisi bekerja secara berbeda, interval tersebut dapat diperpanjang hingga 90.000 mil. Jaga agar tangki bahan bakar Anda selalu terisi lebih dari seperempatnya. Kebiasaan ini terdengar berlebihan sampai Anda memahami mekanisme di baliknya. Pompa bahan bakar terletak di dalam tangki, terendam dalam bensin. Mengapa? Karena bahan bakar bertindak sebagai pendingin. Pompa menghasilkan panas saat beroperasi, memompa bahan bakar di bawah tekanan ke mesin ribuan kali sehari. Ketika level tangki rendah, pompa sebagian terpapar udara, bekerja panas tanpa efek pendinginan dari bahan bakar di sekitarnya. Panas berlebih yang terus-menerus ini secara drastis mengurangi masa pakainya. Tapi masih ada lagi. Di bagian bawah tangki manapun, tidak peduli seberapa bersih kelihatannya, endapan menumpuk seiring waktu. Ini adalah partikel mikroskopis kotoran, karat, kondensasi, dan residu bahan bakar yang menumpuk tahun demi tahun. Ketika Anda mengemudi dengan tangki rendah, pompa mulai menarik bahan bakar langsung dari dasar yang kotor ini. Kotoran ini beredar di seluruh sistem. Kotoran tersebut melewati filter bahan bakar, menyumbatnya sebelum waktunya. Kotoran tersebut mencapai injektor, menghalangi nosel halusnya, dan dalam kasus ekstrim, kotoran tersebut bahkan dapat merusak pompa itu sendiri dari dalam. Saya pernah mengganti pompa bahan bakar di mobil yang baru menempuh jarak 80.000 km karena pemiliknya punya kebiasaan selalu mengemudi dengan jarum indikator bahan bakar berada di posisi cadangan. Bersihkan terminal baterai secara teratur. Ada ironi dalam salah satu kebiasaan perawatan paling sederhana yang juga merupakan salah satu yang paling diabaikan. Terminal baterai adalah titik penghubung antara energi yang tersimpan dan seluruh sistem kelistrikan mobil. Ketika terminal berkarat dan pada akhirnya akan berkarat, terminal bertindak sebagai hambatan listrik yang menghambat aliran arus yang tepat. Sulfat putih atau kehijauan yang terbentuk di sekitar terminal bukan hanya tidak sedap dipandang. Itu adalah isolator yang efektif. Listrik harus berjuang untuk melewati lapisan korosi tersebut, yang menghasilkan panas, penurunan tegangan, dan membebani alternator. Alternator, yang biasanya bekerja dengan mudah menjaga baterai tetap terisi, tiba-tiba harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mengimbangi hambatan pada terminal. Tekanan ekstra ini memperpendek umur alternator, yang merupakan komponen mahal untuk diganti. Baterai juga menderita karena tidak menerima pengisian penuh, yang mempercepat degradasinya. Dan motor starter harus bekerja dengan tegangan yang lebih rendah dari yang diperlukan, membuatnya berputar lebih lambat, dan memberikan tekanan yang tidak perlu padanya. Efek domino ini dapat menyebabkan kesalahan diagnosis yang mahal. Saya pernah melihat kasus di mana pelanggan bersedia membayar €900 untuk motor starter baru, padahal masalah sebenarnya hanyalah korosi pada terminal. 5 menit pembersihan saja sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Jangan pernah mengabaikan lampu indikator di dashboard. Panel instrumen secara harfiah adalah cara mobil Anda berkomunikasi dengan Anda. Setiap lampu yang menyala adalah pesan berkode, peringatan yang dirancang untuk membuat Anda bertindak sebelum masalah kecil menjadi bencana. Tetapi ada kecenderungan yang mengkhawatirkan di antara pengemudi untuk mengabaikan lampu-lampu tersebut selama mobil masih bergerak. Lampu indikator mesin adalah yang paling terkenal. Lampu ini dapat menunjukkan apa saja, mulai dari sensor oksigen yang kotor, yang biaya perbaikannya hanya €50, hingga kegagalan sistem injeksi bahan bakar yang serius, yang dapat menelan biaya ribuan euro. Mengabaikannya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dengan berpikir bahwa jika mobil masih berjalan tidak apa-apa, sama seperti mengabaikan demam tinggi dengan berpikir bahwa jika Anda masih bisa berjalan, itu tidak serius. Masalahnya, diam-diam memburuk hingga tiba-tiba berhenti diam. Lampu indikator suhu adalah lampu lain yang sama sekali tidak boleh Anda abaikan sedetik pun. Jika menyala saat Anda mengemudi, itu berarti mesin terlalu panas. Terus mengemudi dapat merusak kepala silinder aluminium dalam hitungan menit, menghancurkan packing kepala silinder, dan pada dasarnya merusak seluruh mesin.
Saya pernah melihat kasus di mana pengemudi mengabaikan lampu indikator karena mengira itu sensor yang rusak, hanya untuk kemudian mengetahui bahwa mereka mengalami kebocoran cairan pendingin dan terus mengemudi hingga mesin mengalami panas berlebih yang berakibat fatal. Hormati batas beban kendaraan. Setiap mobil memiliki kapasitas beban maksimum yang ditentukan oleh pabrikan. Ini dihitung agar struktur, suspensi, rem, dan mesin dapat menangani berat tersebut dengan aman tanpa keausan yang berlebihan. Namun kenyataannya, banyak pengemudi menggunakan mobil mereka sebagai gudang berjalan, terus-menerus membawa beban lebih dari yang direkomendasikan tanpa menyadarinya. Buka bagasi rata-rata dan Anda akan menemukan peralatan yang tidak pernah digunakan, kotak-kotak barang yang terlupakan, koper yang sudah ada di sana selama berbulan-bulan, mainan anak-anak yang sudah tidak lagi anak-anak. Semua beban ekstra itu akan bertambah. Setiap tambahan 50 kg memaksa mesin untuk bekerja lebih keras untuk menggerakkan mobil, terutama saat akselerasi dan pendakian tanjakan. Ini berarti konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, suhu operasi yang lebih tinggi, dan lebih banyak keausan pada komponen internal. Suspensi menderita karena dirancang untuk menahan rentang berat tertentu. Terus-menerus membebani suspensi menyebabkan kelelahan dini pada peredam kejut, pegas, dan bushing. Rem juga bekerja di bawah beban berlebih karena harus menghentikan massa yang lebih besar, menghasilkan lebih banyak panas, dan mempercepat keausan bantalan dan cakram. Berkendaralah dalam rentang RPM optimal. Jika Anda melihat tachometer Anda mungkin memperhatikan zona yang ditandai berbeda, terkadang berwarna hijau. Rentang ini bukan hanya untuk pajangan. Ini mewakili titik di mana mesin beroperasi pada efisiensi puncak, pembakaran optimal, keausan minimal, dan keseimbangan terbaik antara daya dan konsumsi bahan bakar. Untuk sebagian besar mesin modern, rentang ini berada antara 1.500 dan 2.500 putaran per menit. Terus-menerus berkendara di luar zona ini, baik di atas atau di bawahnya, memberi tekanan yang tidak perlu pada mesin. Akselerasi agresif yang membawa mesin ke rentang RPM tinggi secara tidak perlu, menghasilkan suhu tinggi, tekanan ekstrim pada komponen internal, dan keausan yang dipercepat pada piston, batang penghubung, katup, dan bantalan. Tetapi ekstrim yang berlawanan sama merusaknya. Berkendara pada RPM yang terlalu rendah, yang kita sebut lugging, memberi tekanan pada mesin dengan cara yang berbeda tetapi merusak. Bayangkan mencoba mendaki bukit dengan gigi kelima pada kecepatan 40 km per jam. Mesin bergetar, mengerang, dan RPM sangat rendah sehingga pembakaran tidak efisien. Apa yang tampak seperti berkendara dengan mulus sebenarnya adalah siksaan bagi poros engkol, yang harus menggerakkan seluruh bobot mobil dengan inersia minimal. Periksa keselarasan setiap 10.000 km. Penyelarasan roda adalah salah satu tugas perawatan yang kebanyakan orang tunda sampai mobil benar-benar menarik ke satu sisi atau setir bergetar tak terkendali. Tetapi menunggu sampai titik itu berarti Anda telah menumpuk keausan yang tidak perlu selama berbulan-bulan. Ketika mobil tidak sejajar, bahkan sedikit pun, ban tidak berputar tegak lurus ke tanah atau sejajar satu sama lain. Ini menciptakan hambatan konstan, seolah-olah Anda menyeret ban ke samping setiap meter yang Anda tempuh. Konsekuensinya banyak dan mahal. Ban aus sangat tidak merata, dengan satu sisi kehilangan tapak jauh lebih cepat daripada sisi lainnya. Ini mengurangi masa pakainya hingga setengahnya atau lebih. Tetapi kerusakannya tidak berhenti di situ. Hambatan tambahan ini memaksa mesin untuk bekerja lebih keras untuk menggerakkan bobot yang sama, meningkatkan konsumsi bahan bakar. Getaran konstan, meskipun halus, ditransmisikan ke seluruh suspensi, menyebabkan keausan dini pada peredam kejut, bushing, ball joint, dan dudukan. Setir membutuhkan koreksi konstan untuk menjaga mobil tetap lurus, yang memberi tekanan pada kotak kemudi dan pompa power steering. Seiring waktu, getaran mikroskopis ini melonggarkan baut, menyebabkan komponen aus, dan membuat seluruh mobil menua lebih cepat dari biasanya. Solusinya adalah memeriksa keselarasan roda setiap 10.000 km atau setelah benturan keras dengan trotoar atau lubang yang dalam. Prosesnya memakan waktu kurang dari 1 jam dan biayanya antara 50 hingga 100 euro tergantung bengkelnya.
Atasi suara-suara aneh segera. Mobil mengkomunikasikan masalahnya jauh sebelum benar-benar rusak. Setiap suara aneh adalah percakapan yang coba dilakukan kendaraan Anda dengan Anda. Suara derit bernada tinggi saat dinyalakan biasanya menandakan sabuk tambahan yang mengering dan akan putus. Suara ketukan berirama saat melewati gundukan menunjukkan peredam kejut atau dudukan suspensi yang aus. Suara mendesis konstan yang meningkat seiring kecepatan menunjukkan bantalan roda yang rusak. Bunyi klik logam saat berbelok menunjukkan sambungan CV yang bermasalah. Masing-masing suara ini adalah peringatan spesifik yang, jika ditangani sejak dini, biaya perbaikannya relatif murah. Tetapi ada kesalahan fatal yang terlalu sering dilakukan pengemudi, menaikkan volume radio untuk menutupi suara-suara tersebut. Ini seperti menutup telinga Anda, sementara mobil Anda berteriak minta tolong. Mengabaikan suara-suara tersebut memungkinkan masalah kecil meningkat menjadi bencana yang mahal. Dan jika 10 kebiasaan pertama ini telah menunjukkan kepada Anda seberapa besar kendali yang Anda miliki atas umur panjang mobil Anda, bersiaplah, karena apa yang akan datang selanjutnya berbeda. 10 kebiasaan berikut adalah rahasia yang benar-benar membedakan pengemudi biasa dari mereka yang memahami bahwa mobil dapat menjadi investasi selama beberapa dekade. Ganti filter sebelum tersumbat. Filter adalah penjaga senyap yang menjaga setiap sistem di mobil Anda tetap berjalan. Filter tidak mengeluarkan suara, tidak memicu lampu peringatan apapun, dan itulah mengapa kebanyakan orang mengabaikannya selama bertahun-tahun. Tetapi filter yang tersumbat seperti arteri yang tersumbat memaksa seluruh sistem untuk bekerja lebih keras sampai sesuatu gagal. Filter udara adalah yang pertama dan paling terlihat. Ketika tersumbat, mesin benar-benar tersedak mencoba menarik oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran. Untuk mengimbangi kekurangan udara ini, komputer menyuntikkan lebih banyak bahan bakar daripada yang diperlukan, menciptakan campuran kaya yang tidak terbakar sepenuhnya. Pembakaran yang tidak sempurna ini menghasilkan jelaga yang menempel pada piston, katup, dan ruang bakar. Seiring waktu, penumpukan ini mencuri tenaga secara bertahap, sehingga Anda tidak menyadarinya sampai Anda membandingkannya dengan bagaimana mobil berakselerasi ketika masih baru. Filter oli sama pentingnya tetapi tidak terlihat dalam operasinya. Filter yang tersumbat memungkinkan partikel logam mikroskopis beredar bebas di sekitar mesin, bertindak seperti amplas pada bantalan, poros bubungan, dan dinding silinder. Setiap putaran mesin dengan oli kotor berarti keausan kumulatif yang pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya kompresi, konsumsi oli, dan suara bising di dalam mesin. Cuci bagian bawah dan sasis mobil setiap bulan. Korosi adalah pembunuh paling senyap dan berbahaya di dunia otomotif. Korosi tidak menimbulkan suara, tidak memicu lampu peringatan, dan tidak menghasilkan getaran. Korosi hanya merambat milimeter demi milimeter, bulan demi bulan, melahap logam dari bawah sementara pengemudi bahkan tidak curiga ada sesuatu yang salah. Pada saat Anda melihat lubang pertama yang terlihat, struktur mobil sudah rusak secara permanen. Ini sangat penting di daerah-daerah di mana garam digunakan di jalan selama musim dingin. Garam yang bercampur dengan kelembapan menciptakan lingkungan yang sempurna untuk oksidasi yang dipercepat. Tetapi Anda tidak perlu tinggal di iklim dingin untuk menderita korosi. Daerah pesisir dengan kelembapan asin yang konstan, daerah industri dengan polutan kimia di udara, atau hanya kelembapan normal yang dikombinasikan dengan kotoran yang menumpuk dapat memulai prosesnya. Sebagian besar pengemudi hanya mencuci bagian luar mobil agar mengkilap, sama sekali mengabaikan bagian yang paling rentan, bagian bawah dan sasis. Disitulah lumpur, garam, bahan kimia, dan air menumpuk dan tidak pernah benar-benar kering. Ruang roda sangat rentan karena selalu menahan kelembapan. Selalu gunakan rem parkir saat parkir. Ini mungkin kebiasaan yang paling diremehkan dan juga yang paling sering menimbulkan biaya perbaikan yang tidak masuk akal. Sebagian besar pengemudi dengan transmisi otomatis mengira bahwa memindahkan tuas ke posisi P sudah cukup untuk membuat mobil berhenti. Tetapi yang tidak mereka pahami adalah bahwa posisi P tidak secara ajaib mengunci roda. Yang dilakukannya adalah mengaitkan gigi logam kecil yang disebut pengunci parkir pada roda gigi transmisi.
Potongan logam kecil itu, seukuran jari kelingking Anda, adalah satu-satunya hal yang mencegah mobil menggelinding. Sekarang bayangkan parkir di tanjakan tanpa menggunakan rem parkir. Seluruh berat kendaraan, terkadang lebih dari 1.500 kg, bertumpu pada komponen logam kecil itu. Tekanannya sangat besar. Seiring waktu, gigi itu akan aus, bengkok, atau bahkan patah. Dan ketika itu terjadi, transmisi perlu dibuka dan sebagian diperbaiki. Perbaikan yang dapat dengan mudah menelan biaya antara 2 hingga 3.000 euro. Ironisnya, kebiasaan yang mencegah hal ini sama sekali tidak memerlukan biaya. Ini hanyalah masalah mengubah urutan pengoperasian. Pertama, Anda mengaktifkan rem parkir, lalu Anda memindahkan tuas ke posisi P dengan urutan tersebut. Rem parkir menopang berat mobil, dan P hanya berfungsi sebagai cadangan sekunder. Beberapa pengemudi berpendapat bahwa hal itu tidak diperlukan di jalan datar. Mereka salah. Ganti oli berdasarkan kebiasaan mengemudi Anda, bukan hanya jarak tempuh. Mengikuti interval penggantian oli sesuai petunjuk pabrikan tanpa mempertimbangkan bagaimana Anda sebenarnya mengemudi adalah kesalahan umum yang secara dramatis memperpendek umur mesin. Pabrikan menetapkan interval berdasarkan kondisi ideal. Sebagian besar mengemudi di jalan raya, suhu sedang dan bahan bakar berkualitas. Tetapi kenyataan bagi kebanyakan orang sangat berbeda. Mesin yang terutama melakukan perjalanan singkat di kota akan lebih cepat mengalami degradasi oli dibandingkan mesin yang melakukan perjalanan di jalan raya selama berjam-jam. Mengapa? Karena di kota, mesin menyala dalam kondisi dingin, hanya menempuh beberapa kilometer tanpa mencapai suhu operasi penuh, dan kemudian mati. Siklus yang terus berulang ini menyebabkan oli mengakumulasi kondensasi, bahan bakar yang tidak terbakar, dan kontaminan yang biasanya akan menguap pada suhu stabil. Oli mengalami degradasi kimia, kehilangan viskositas, dan aditifnya habis sebelum waktunya. Sebaliknya, mesin yang dikendarai di jalan raya dengan cepat mencapai suhu optimalnya dan mempertahankannya sepanjang perjalanan. Oli beroperasi dalam kisaran idealnya, kontaminan menguap, dan pembakaran lebih sempurna. Oli tersebut dapat bertahan jauh lebih lama. Aturan praktis bagi pengemudi berpengalaman adalah menyesuaikan interval sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Setiap 5.000 km, jika Anda sebagian besar mengemudi di perkotaan dengan perjalanan pendek, setiap 7.000 km jika campuran antara kota dan jalan raya, dan setiap 10.000 km hanya jika Anda terus-menerus mengemudi di jalan raya dengan mesin mencapai suhu operasi penuh setiap kali digunakan. Jangan pernah mengisi tangki melebihi batas setelah pompa berbunyi klik. Anda mungkin pernah berpikir bahwa menekan pompa beberapa kali lebih lama setelah bunyi klik otomatis akan memberi Anda lebih banyak bensin untuk uang Anda. Tampaknya logis. Jika kapasitasnya lebih besar, mengapa tidak diisi penuh? Tetapi tindakan kecil yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya berbahaya bagi sistem emisi mobil Anda. Tangki bahan bakar tidak dirancang untuk diisi penuh hingga ke bibir tangki. Tangki membutuhkan ruang kosong di bagian atas untuk memungkinkan uap bensin bersirkulasi ke sistem evap. Sistem ini dirancang khusus untuk menangkap dan memproses uap, bukan bahan bakar cair. Ketika Anda bersikeras mengisi melebihi bunyi klik otomatis, Anda memaksa bensin cair masuk ke selang dan komponen yang dirancang khusus untuk menangani uap. Hasilnya beragam dan mahal. Bahan bakar cair membanjiri selang sistem evap, mencapai dan membanjiri sensor yang sensitif, dan yang terburuk, benar-benar menghancurkan tabung karbon. Komponen ini mengandung karbon aktif yang menyerap uap bahan bakar. Ketika cairan mencapainya, tabung tersebut menjadi jenuh secara permanen dan berhenti berfungsi. Mobil mulai menghasilkan kode kesalahan yang terkait dengan sistem emisi, lampu indikator mesin menyala, dan akhirnya Anda perlu mengganti seluruh tabung emisi. Periksa tekanan ban Anda setiap minggu. Kebiasaan ini tampak berlebihan sampai Anda memahami dampak sebenarnya dari tekanan ban pada seluruh kendaraan Anda. Ini bukan hanya masalah keausan ban atau konsumsi bahan bakar. Ini secara langsung memengaruhi kesehatan mesin, suspensi, rem, dan hampir setiap sistem mekanis di dalam mobil. Ketika ban kurang angin, hambatan gelinding meningkat secara dramatis. Ini berarti mesin harus menghasilkan lebih banyak daya untuk menggerakkan bobot yang sama dengan kecepatan yang sama. Upaya ekstra ini menyebabkan suhu operasi yang lebih tinggi, keausan internal yang lebih besar pada komponen,
dan peningkatan konsumsi bahan bakar yang dapat mencapai hingga 15%. Ini seperti memaksa mesin untuk terus-menerus menyeret jangkar yang tak terlihat. Suspensi juga menderita karena ban yang kurang angin tidak menyerap benturan dengan benar, mentransmisikan lebih banyak guncangan ke peredam kejut, pegas, dan bushing. Rem bekerja kurang efisien karena area kontak ban dengan jalan tidak optimal, meningkatkan jarak pengereman. Dan tentu saja, ban itu sendiri aus secara sangat tidak merata, menciptakan area yang halus dan getaran yang mempercepat penuaan seluruh mobil. Tekanan ban yang benar tertera pada stiker yang biasanya terletak di bingkai pintu sisi pengemudi atau pintu pengisi bahan bakar. Sangat penting untuk memeriksa tekanan ban saat dingin sebelum berkendara, karena suhu sangat memengaruhi tekanan. Ban yang tampak baik saat hangat mungkin kurang angin saat dingin. Kebiasaan yang membuat perbedaan adalah memeriksa ban setiap minggu dengan alat pengukur tekanan ban yang andal. Memeriksa keempat ban hanya membutuhkan waktu 5 menit. Beberapa pengemudi melakukannya setiap kali mengisi bensin, menjadikannya ritual otomatis. Penggantian dudukan mesin preventif. Sebagian besar pengemudi percaya bahwa dudukan mesin adalah komponen yang praktis tidak dapat dihancurkan dan tidak pernah membutuhkan perawatan. Itu adalah kesalahan yang mahal. Dudukan tidak hanya menahan mesin pada posisinya di dalam ruang mesin, tetapi juga menyerap getaran besar yang dihasilkan oleh pembakaran dan melindungi sasis dari guncangan internal yang konstan tersebut. Dudukan terbuat dari logam dan karet yang dirancang khusus untuk melentur ribuan kali sehari sambil mengisolasi getaran. Seiring waktu, karet tersebut mengeras, retak, dan kehilangan kemampuannya untuk menyerap getaran. Ketika dudukan rusak, mesin benar-benar mulai bergoyang di dalam ruang mesin. Awalnya, tampaknya hanya getaran yang sedikit lebih kuat pada setir atau suara ketukan kecil saat menghidupkan mesin atau memindahkan gigi ke gigi pertama. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih serius. Seluruh rakitan mesin dan transmisi mulai bergerak secara berlebihan, memberi tekanan pada komponen yang tidak pernah dirancang untuk kebebasan bergerak tersebut. Knalpot menerima benturan yang dapat merusaknya. Radiator mengalami getaran yang dapat meretakkan segelnya. Transmisi menjadi tidak sejajar, menyebabkan keausan yang tidak merata, dan selang meregang melebihi batas yang seharusnya. Ini adalah efek domino dari kerusakan sekunder yang dapat menelan biaya ribuan euro untuk perbaikan. Saya pernah melihat kasus ekstrim di mana mesin praktis menempel pada sasis karena dudukan utama benar-benar hancur. Pemiliknya mengira getaran berlebihan itu normal pada mobil tua. Mencari pendapat kedua untuk perbaikan mendesak. Kebiasaan ini tidak berhubungan langsung dengan mobil itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana Anda berinteraksi dengan bengkel. Dan ini sangat penting karena salah satu alasan mengapa begitu banyak mobil rusak sebelum waktunya adalah karena pemiliknya menghabiskan banyak uang untuk perbaikan yang tidak perlu sambil mengabaikan perbaikan yang benar-benar penting. Adegan klasiknya adalah Anda membawa mobil Anda untuk penggantian oli rutin, dan penasihat layanan kembali dengan daftar perbaikan mendesak yang terdengar seperti laporan ruang gawat darurat. Anda perlu membersihkan injektor, membersihkan transmisi, penggantian cairan yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya, penggantian suku cadang dengan nama yang sulit dipahami. Semua disajikan dengan bahasa yang menakut-nakuti. Mobil Anda bisa mogok kapan saja, berbahaya untuk terus mengemudi seperti ini. Ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Kenyataannya adalah banyak bengkel, terutama dealer, melatih penasihat mereka dalam teknik penjualan yang agresif. Mereka tidak selalu berbohong, tetapi mereka melebih-lebihkan urgensi perawatan yang dapat ditunda atau secara terang-terangan merekomendasikan layanan yang tidak perlu. Saya pernah melihat kasus-kasus absurd seperti merekomendasikan penggantian oli transmisi pada mobil yang baru menempuh jarak 20.000 km. Padahal servis tersebut jarang dibutuhkan sebelum mencapai 80.000 atau 100.000 km. Atau pembersihan injektor pada mobil yang berfungsi sempurna. Kebiasaan yang melindungi Anda sederhana. Jangan pernah menerima perkiraan biaya perbaikan mendesak tanpa pendapat kedua. Jika bengkel mengatakan ada yang salah, mintalah bukti konkret. Foto komponen yang rusak, hasil pengukuran, kode kesalahan spesifik. Bengkel yang jujur tidak akan kesulitan menunjukkan bukti. Perawatan preventif terjadwal tanpa alasan. Ini adalah kebiasaan utama, kebiasaan yang benar-benar membedakan mobil biasa dari mobil yang menjadi legenda. Tidak ada mesin ajaib, tidak ada merek sempurna,
tidak ada manufaktur legendaris jika di baliknya tidak ada pengemudi yang disiplin dan rajin melakukan perawatan. Mobil yang mencapai 800.000 km atau lebih memiliki kesamaan. Pemiliknya tidak menunggu mobil menunjukkan tanda-tanda membutuhkan perawatan. Mereka melakukannya bahkan sebelum dibutuhkan. Mereka memiliki jadwal perawatan yang mereka perlakukan seperti kitab suci. Penggantian oli dilakukan sesuai jadwal, bahkan jika belum mencapai jarak tempuh yang direkomendasikan. Pemeriksaan berkala dilakukan tanpa penundaan, bahkan tidak sebulan, meskipun mobil berjalan dengan sempurna. Timing belt diganti sebelum batas maksimum, tidak pernah pada batas maksimum, dan tentu saja tidak setelahnya. Busi diganti secara preventif pada interval yang telah ditetapkan. Cairan diganti meskipun sekilas tampak baik-baik saja. Perbedaan pola pikir ini sangat mendasar. Para pengemudi ini melihat mobil mereka sebagai investasi jangka panjang, bukan pengeluaran sementara. Setiap euro yang diinvestasikan untuk pencegahan adalah euro yang tidak akan mereka keluarkan untuk perbaikan darurat. Dan perhitungannya sangat jelas. Ganti oli harganya 50 euro, mesin baru harganya 5.000 euro. Sabuk timing harganya 400 euro, mesin yang rusak karena sabuk putus harganya antara 5 hingga 8.000 euro. Cairan pendingin harganya 30 euro, memperbaiki kepala silinder yang melengkung karena panas berlebih harganya 3.500 euro. Sekarang Anda tahu 20 kebiasaan yang membedakan mobil biasa dari mobil yang melampaui semua harapan.